Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa iya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayuhal hadirun, ikhwani jamaah sedang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun dari khutbah Jumat adalah khatib berwasiat umumnya kepada para jamaah dan khususnya kepada diri pribadi khatib, yaitu dengan wasiat takwa. Takwa dalam arti kata imtitsalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua apa yang Allah larang. Ikhwani fillah asyhadullah, idealnya seorang mukmin disebut sebagai hamba Allah yang rabbani, sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran surat nomor yang ketiga ayat yang ke-79. Wa makana li basyarin ayyutiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Hamba Allah yang rabbani adalah hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah, tidak terikat dan tidak terbatas, tidak tersekat oleh ruang dan tidak tersekat juga oleh waktu. Fi kulli makan wa fi kulli zaman. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia akan senantiasa beribadah kepada Allah. Lawanannya adalah bagaimana kita lihat ada orang yang di dalam masjid dia menjadi hamba Allah yang taat, tapi ketika dia melakukan praktek ekonomi, jualan dan lain sebagainya jauh dari nilai-nilai Islam. Ketika di Masjidil Haram, ketika sedang melaksanakan haji, ketika sedang umroh, dia menjadi hamba Allah yang taat. Tapi ketika dia kembali di masyarakat, mulai dari ideologinya, politiknya, sosial budayanya, pendidikannya, ternyata jauh dari nilai-nilai Islam. Padahal hamba Allah yang rabbani, indikatornya adalah bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Orang yang senantiasa mengajarkan Al-Quran dan tidak berhenti untuk belajar, maka indikator yang paling kelihatan hamba Allah yang rabbani disebut sebagai orang-orang yang beriman. Misalnya di surat An-Nur surat nomor yang ke-24 ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Adalah ucapannya orang-orang yang beriman apabila diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk menegakkan din ini, untuk menjalankan syariat ini, maka ucapan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan mereka lah termasuk kelompok orang yang beruntung. Lawanannya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang digambarkan mereka ketika diseru oleh Allah dan Rasulnya, maka jawabannya adalah sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami bermaksiat. Atau waliyadzubillah, mereka tu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd, beriman kepada sebagian Alkitab tapi kemudian kufur kepada sebagian yang lain. Apabila isi dari syariat Allah boleh jadi sesuai dengan hawa nafsunya, menguntungkan dirinya, maka syariat itu dikerjakan. Tapi apabila bertentangan dengan hawa nafsunya, tidak menguntungkan dalam urusan dunianya, kemudian dia tinggalkan. Tidak seperti itu. Maka disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat yang ke-36.
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah membuat satu ketetapan, lalu yang mencari ketetapan yang lain berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka harusnya orang beriman itu, orang Islam itu, dia masuk ke dalam Islam secara kafah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, zahiran wa batinan. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus senantiasa beribadah kepada Allah? Yang pertama, karena memang orang yang beriman adalah orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat yang ke-15. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ada sedikit pun keraguan kepada Allah dan Rasulnya. Karena definisi iman, salah satunya disebutkan oleh para ulama adalah tasdiqur rasul, membenarkan Rasul bima ja'a bihi an rabbih, yang ia yakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah semuanya adalah berasal dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ia yakin bahwa setiap apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan untuk manusia pasti adalah untuk kebaikan baginya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagai contoh misalnya, hal yang simpel, ketika Nabi SAW membuat kita contoh, memberikan kita adab, la yasrobanna rajulun qa'iman, jangan kalian minum sambil berdiri. Maka orang beriman yang dikedepankan adalah imannya, bahwa Allah dan Rasulnya memberi petunjuk. Kita disuruh makan minum sambil duduk, tidak boleh sambil berdiri. Maka yang dia kedepankan imannya, dia yakin bahwa dia ikuti perintah Allah itu samina wa ta'na, dan ketika dia ikuti pasti di dalamnya ada kebaikan. Adapun di kemudian hari, sains dan teknologi membuktikan bahwa ternyata kita punya ginjal yang fungsinya adalah untuk menyaring. Kalau kita duduk, dia punya katup, katupnya tertutup. Sedangkan kalau kita berdiri, katupnya dia terbuka. Maka orang yang biasa makan, minum sambil berdiri, maka sangat potensial terkena gangguan ginjal. Itu beda urusan, itu hikmah. Tapi orang beriman, ketika Allah dan Rasulnya memberi kita contoh, memberi kita perintah untuk menegakkan din ini, maka kita yang ke depan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Yang kedua, kenapa kita harus taat? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia ke dunia ini adalah dalam rangka untuk taat kepadanya, dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Allah firmankan dalam surah 51 ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Dan yang ketiga, kita lahir sebagai seorang muslim, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Inginnya kita, cita-cita terbesar kita, mati pun kita pengen sebagai seorang muslim. Surah Al-Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kita sering lupa, untuk kita bisa mati sebagai seorang muslim, hidup kita pun harus sebagai seorang muslim. Berapa banyak di antara kita yang bergelar muslim, kolom agama di KTP-nya Islam, tapi ternyata dalam kehidupannya jauh dari nilai-nilai Islam. Maka jangan aneh Pak, kalau kita baca misalnya sebuah penelitian dari George Washington University, 2 orang mahasiswanya yang melakukan penelitian dengan tajuk How Islamic Countries tahun 2010, 13 tahun yang lalu. Ketika membuat penelitian negara mana yang paling Islami di dunia, yang dilihat, yang jadi indikator bukan berapa banyak jumlah kaum muslimin, bukan dilihat dari ritual ibadahnya, tapi dilihat bagaimana Islam berdampak dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan politik, dalam kehidupan bermasyarakat. Ternyata negara yang Islami nomor 1 bukan Saudi Arabia, bukan Indonesia, tapi New Zealand atau Selandia Baru. Karena jumlah muslimnya minoritas, tapi kemudian mereka mengimplementasikan dalam kehidupan sehari. Dan yang terakhir, kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus beribadah? Sebagai wujud rasa syukur kita.
Dan Allah janjikan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Kalau kita mau syukur, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi apabila kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka ya ikhwah, yang perlu sama-sama kita pahami, ternyata salah satu nikmat terbesar bagi kita umat Islam yang hidup di akhir zaman ini adalah nikmat memiliki pemahaman din yang benar. Selain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki dia jadi orang yang baik, Allah akan jadikan dia faqih, mendalam pengetahuannya dalam din ini. Kenapa? Karena kita lihat berapa banyak hari ini orang yang mengaku Islam, tapi ternyata tidak paham terhadap Islamnya, salah paham terhadap Islamnya, gagal paham, atau bahkan pemahamannya salah. Wabil khusus dalam urusan ibadah. Dianggapnya ibadah itu hanya urusan hablum minallah. Ibadah itu hanya kalau di masjid. Ternyata kalau kemudian melakukan praktek jual beli, melakukan ekonomi, pendidikan sosial, jauh dari nilai Islam. Padahal tidak demikian. Maka definisi ibadah paling komprehensif misalnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah setiap perkataan dan perbuatan, baik perkataan lisan maupun perkataan hati, baik perbuatan anggota badan maupun perbuatan hati, yang Allah cinta dan Allah ridho. Itu semua benar ibadah. Maka mulai dari kita melek mata sampai memejamkan mata kembali, semuanya bisa benar ibadah. Gimana caranya? Yaitu syaratnya apabila Allah cinta dan apabila Allah ridho. Dan bagaimana caranya agar Allah cinta, Allah ridho? Disebutkan oleh Fudail bin Iyad ketika menafsirkan surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ahsanu amala itu terdiri dari dua syarat. Yang pertama baik, niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua benar caranya ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Maka mulai dari melek mata sampai memejamkan mata kembali, bahkan tidurnya kita, semuanya itu bernilai ibadah insya Allah. Semuanya bernilai pahala di hadapan Allah. Sampai kapan kita ibadah? Gak lama Pak, gak lama. Allah firmankan di surat Al-Hijr surat 15 ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin, ay al-ajal, sampai datangnya kematian. Yang kalau kita ngikut Rasulullah usianya 62 atau 63 tahun, jadi nggak lama kita beribadah di dunia. Sesudah itu insya Allah yang adalah kenikmatan di akhirat, mendapatkan surga dan ridhonya Allah. Maka mari sama-sama kita jadikan hidup kita untuk ibadah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya al-yaqin, sampai datangnya al-ajal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kata qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwani fi din asyhadullah. Kalau kemudian kita bertanya bagaimana caranya kita bisa senantiasa taat beribadah sampai datangnya al-ajal, al-yaqin, al-ajal, atau sampai datangnya wafat. Dulu ada seorang sahabat Abu Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqafi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian dicatat oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in nomor yang ke-21. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan." Ajarkanlah kepadaku satu kalimat. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Yang aku tidak akan mendapatkan jawabannya kecuali hanya dari lisan yang mulia. Maka Nabi SAW menjawab, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah,
kemudian istiqomah. Maka bekal kita sesudah iman untuk bisa taat sampai wafat adalah istiqomah. Ma makna istiqomah? Al-istimror alal haq. Istimror, continue di atas al-haq. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ahabul a'mal indallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Maka insya Allah dengan bekal iman dan istiqomah kita bisa menghadap Allah dalam kondisi wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqulul hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa hdhur man khadhala al-muslimin wa ahlikil kafarata al-musyrikin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسرع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.